Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Uliani Alhaq dari kelas A2 PGSD dengan NIM 210601126. Pada video kali ini diajukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran Berbasis IT yang diampu oleh Ibu Siti Ruqoyah MPD. Review materi yang pertama mengenai teknologi informasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dalam pembelajaran yang berfungsi sebagai penyaluran informasi, sebagai penyimpan dan pengelolaan informasi. Konsep dasar teknologi informasi. Paradigma pembelajaran berbasis TIK. Pembelajaran dapat dilakukan dengan kelas ukuran besar beserta dengan jumlah peserta didik yang berkisar pada 3 digit angka. Manfaat teknologi informasi dalam pembelajaran. Memungkinkan akses lebih halus, keterlibatan siswa, kolaborasi siswa dan guru, personalisasi pembelajaran. Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran untuk membuat sistem pembelajaran yang berkualitas bagi siswa sekolah dasar. Pendidik juga perlu menyadari bagaimana menempatkan TIK sebanyak mungkin. Kedudukan teknologi informasi dalam pembelajaran sebagai pendorong komunitas pendidikan, memberikan kesempatan luas kepada peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada. Ruang lingkup teknologi informasi dalam pembelajaran, teknologi komunikasi, teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, dan teknologi mesin memproses atau CPU. Baik, review materi yang kedua yaitu mengenai teknologi informasi bagi inovasi pembelajaran. Teknologi informasi bagi inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Baik, untuk review yang kedua mengenai teknologi informasi bagi inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Inovasi pembelajaran adalah pembaharuan pembelajaran yang dikemas dengan dorongan ide baru untuk melakukan langkah-langkah belajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pentingnya inovasi pada proses pembelajaran, maka proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan kreatif, sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik. ICT, salah satu sistem teknologi yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan bisa digunakan dalam proses pembelajaran guna meningkatkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. ICT sebagai inovasi pembelajaran. Peranan ICT dalam dunia pembelajaran. Menggunakan ICT secara bermakna dan sistematis, serta sesuai untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Tujuan ICT dalam pembelajaran, mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik, mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi, meningkatkan efektivitas efisiensi. Teknologi informasi di sekolah dasar. Teknologi informasi berperan sebagai alat bantu pembelajaran, perlu beradaptasi dengan perubahan pola pikir. Dengan IT, siswa dapat mengakses informasi secara luas melalui pemanfaatan teknologi, khususnya internet. Contoh teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di sekolah dasar, itu contohnya seperti komputer atau laptop, smart TV, email, CD pembelajaran, LCD, jaringan internet, presentasi PowerPoint, smartphone, dan banyak lagi. Baik, untuk review materi ketiga mengenai konsep dasar multimedia. Konsep dasar multimedia, kata multi, multus yang berarti banyak, dan media berasal dari kata Latin medius yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berisi perantara atau pengantar. Hakikat multimedia, kombinasi 3 elemen yaitu suara, gambar, dan teks, atau multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit 2 media, input atau output dari data. Prinsip multimedia. Prinsip multimedia, prinsip keterdekatan ruang, prinsip keterdekatan waktu, prinsip koherensi, prinsip modalitas, prinsip redundansi, dan prinsip perbedaan individual. Jenis-jenis multimedia, multimedia interaktif, multimedia lincah, multimedia hiperaktif. Komponen multimedia, harus ada peralatan elektronik yang mampu mengkoordinasikan apa yang dapat dilihat dan didengar. Harus terdapat lirik, harus terdapat alat navigasi, harus tersedia tempat bagi pengguna untuk mengumpulkan. Manfaat multimedia sebagai cara konkret untuk mengurangi
verbalisme, memperbesar minat, dan menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan. Review materi selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan multimedia dalam dunia pembelajaran. Materi selanjutnya mengenai pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan pembelajaran di SD atau MI. Penggunaan multimedia. Jika siswa memahami media dan mahir, maka kegiatan akan berjalan dengan baik dan berhasil menguasai materi pembelajaran yang diajarkan di dalam kelas. Peran multimedia. Adanya interaksi yang erat, proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa, adanya audiovisual, adanya umpan balik, menciptakan proses pembelajaran yang menarik. Manfaat multimedia. Meningkatkan rasa timbal balik dan empati di kelas, menunjukkan hubungan antara materi dengan kebutuhan siswa, menghadirkan variasi pengalaman pembelajaran, memasukkan imajinasi dan aktif dalam kelas, mendorong penggunaan materi pembelajaran. Jenis-jenis multimedia. Ada multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, multimedia linear, multimedia presentasi pembelajaran, multimedia pembelajaran mandiri, multimedia kids, multimedia hipermedia, multimedia visual realitas. Hubungan multimedia dengan pembelajaran. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperbaiki hasil belajar peserta didik. Pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia, yaitu ada konsep, perancangan, material collecting, pembuatan, testing, distribution. Dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Review selanjutnya mengenai dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Multimedia adalah rangkaian dari berbagai media yang berfungsi untuk menyampaikan informasi untuk sebuah kepentingan. Implementasi multimedia. Pembelajaran hendaknya memperhatikan berbagai hal, yaitu metode pengembangan yang akan digunakan, jenis multimedia yang akan dibuat, tahapan pengembangan, komponen, dan media yang digunakan, serta implementasi sistem multimedia tersebut. Kelebihan multimedia. Siswa dapat belajar sesuai kemampuan, kesiapan, dan keinginannya. Dapat belajar melalui tutorial komputer, dapat termotivasi, menghadapi evaluasi objektif, memiliki privasi, belajar dengan kebutuhan atau belajar sesuai kebutuhan siswa tersebut. Kekurangannya, desain yang buruk, tuntutan terhadap spesifikasi komputer yang memadai, kendala bagi orang yang kesulitan atau dengan kemampuan terbatas akan teknologi multimedia ini. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi multimedia, desain dan konten, metode pengajaran, karakter peserta didik, lingkungan, dan faktor eksternal. Strategi penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Dampak multimedia terhadap pembelajaran. Tutorial, drill, dan praktis, simulasi, dan permainan. Tujuan multimedia. Memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan, meningkatkan minat dan motivasi siswa, mengembangkan sikap dan keterampilan siswa, menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan menyenangkan, memperjelas pesan yang disampaikan, memperjelas materi yang akan disampaikan, meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Baik, materi selanjutnya mengenai pengembangan media berbasis Information, Communication and Technology atau ICT. ICT dalam pembelajaran adalah media atau alat bantu untuk melakukan kegiatan seperti memproses, manipulasi, pengelolaan, dan transfer informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer untuk mengolah data bagi guru dan siswa. Jenis dan contoh media pembelajaran berbasis komputer. Media pembelajaran ada 4, yaitu media pembelajaran visual, media pembelajaran audio, media pembelajaran audiovisual, dan media pembelajaran multimedia. Prinsip-prinsip IBK berorientasi pada tujuan pembelajaran, pembelajaran individual, pembelajaran mandiri, dan pembelajaran tuntas. Karakteristik media pembelajaran berbasis komputer, yaitu efektif, menyesuaikan,
interaktif, menarik minat, dan terkonsep. Kelebihan media pembelajaran berbasis komputer. Siswa belajar sesuai dengan kemampuan, mengontrol kegiatan belajarnya, memproduksi informasi, umpan balik terhadap hasil pembelajaran, memberikan interaksi satu sama lain kepada siswa. Kekurangan media pembelajaran berbasis komputer, tingginya biaya, pemeliharaan komputer yang berisi perangkat keras dan lunak, kompatibilitas dan ketidakcocokan perangkat lunak dan keras. Memproduksi program pembelajaran bukanlah pekerjaan yang mudah. Baik, jadi simpelnya adalah teknologi informasi dalam pembelajaran ini sangat bermanfaat dalam pembelajaran di sekolah dasar, berfungsi sebagai penyaluran informasi, penyimpanan informasi, dan pengolahan informasi. Untuk membuat sistem pembelajaran yang berkualitas bagi sekolah dasar, pendidik perlu menyadari bagaimana penempatan teknologi informasi ini sebanyak mungkin dalam pembelajaran sekolah dasar. Inovasi pembelajaran, ide baru sebagai dorongan ide baru untuk melakukan langkah-langkah belajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Dalam teknologi informasi ini khususnya salah satunya adalah ICT sebagai inovasi pembelajaran. Peran ICT dalam dunia pembelajaran menggunakan ICT secara terancam dan sistematis serta dapat meningkatkan pembelajaran di sekolah dasar. Dalam ICT juga ada multimedia sebagai sarana agar kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan baik dan berhasil menguasai materi pembelajaran seperti melalui PowerPoint, melalui video-video pembelajaran yang lainnya. Jadi multimedia ini harus ada peralatan elektronik yang mampu mengkoordinasikan apa yang dapat dilihat oleh siswa dan didengar oleh siswa. Jadi dalam teknologi yang diadakan di sekolah SD ini, peran multimedia adanya akan terdapat interaksi yang erat antara siswa, proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa, adanya audiovisual, adanya umpan balik antara siswa, menciptakan proses belajar yang menarik. Dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran di sekolah dasar juga banyak sekali, yaitu memudahkan siswa dalam memahami materi, meningkatkan minat dan motivasi siswa, mengembangkan sikap dan keterampilan siswa lebih lagi, dan menciptakan suasana belajar yang menarik, dapat memperjelas materi yang disampaikan dengan secara rinci dan jelas, dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Jadi teknologi dalam suatu pembelajaran ini sangat-sangat bermanfaat bagi siswa.
kesimpulan atas wawancara yang telah saya wawancarai guru kelas atas dan kelas bawah ini. Sangat baik, kelas atas dan kelas bawah telah melaksanakan pembelajaran berbasis IT dengan sangat baik dan melakukannya dengan terus-menerus. Meskipun kelas bawah masih belum terlalu memfokuskan dalam pembelajaran berbasis IT, tetapi kelas atas tentunya yang saya wawancarai, beliau telah melaksanakan berbagai macam pembelajaran melalui teknologi berbasis IT ini dengan sangat baik. Media yang digunakan seperti menggunakan Infocus untuk menjelaskan atau untuk menampilkan video-video pendek pembelajaran, bermain games, dan lain sebagainya. Jadi teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dasar ini sangat bermanfaat dan sangat membantu proses pembelajaran agar tidak monoton juga. Akan tetapi ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para guru tentunya dari segi sarana dan prasarana dari sekolah. Ada yang memadai dan ada yang tidak. Tentunya dari murid-muridnya juga, dari siswa-siswanya juga, yang ada yang kesulitan, ada yang kurang memahami, ada pun yang tertarik dan ada pun yang tidak tertarik. Jadi guru-guru di sekolah dasar yang telah saya wawancarai terus mencoba dan memberikan dan mengenalkan teknologi dengan sebaik mungkin agar anak juga dapat mempunyai pengalaman belajar yang lebih baik lagi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.